mereka merasa mendapat beban ketika perempuan itu hadir di tengah-tengah mereka. Warisan di Minangkabau itu adalah matrilineal patriarkat. Matrilineal patriarkat. Matrilineal patriarkat. Matrilineal kita memakai garis keturunan ibu, tapi pengelola atau pengatur penggunaan harta pusaka itu tetap dipegang oleh mama kepala waris. Yang nampak keluar itu di Minangkabau dianggap laki-laki tidak punya hak. Tidak punya hak, laki-laki tidak mendapat waris. Sebetulnya tidak, kan salah satu bentuk budaya yang dipakai oleh masyarakat Minang itu, laki-laki ini kalau dia sudah bujang, dia nggak tinggal di rumah ibunya karena ada saudara perempuan yang harus dia lindungi. Malu dia. Ada malu saudara perempuan yang harus dia jaga. Dia tidur di surau. Laki-laki belum ada yang akan dia berikan kepada adik perempuannya, pada saudara kemanakan perempuannya, dia disuruh merantau. Nah, dari praktek kemandirian laki-laki itu, maka masyarakat Minang menganggap harta pusaka yang ada itu lebih baik diberikan saja kepada perempuan. Ada laki-laki yang tinggal di rumah ibunya itu seperti aib, karena dia dianggap laki-laki yang tidak mampu gitu. Harta pusaka randah yang identik dengan faraid itu diwariskan. Harus diwariskan sesuai dengan aturan ilmu faraid. Dalam ayat dikatakan perempuan dapat bagian, laki-laki juga dapat bagian. Kemudian perempuan mendapat 2 bagian dari bagian laki-laki karena laki-laki diiringi beban tanggung jawab yang harus dia pikul. Perempuan dan laki-laki memiliki hak pakai yang sama. Boleh memakai harta itu sama-sama, tapi karakter masyarakat Minang yang Ibu bilang tadi, bahwa masyarakat Minang laki-laki itu punya harga diri yang cukup luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jurnal Syariah. Kembali kita bertemu dalam podcast Jurnal Syariah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perempuan dan kewarisan, dialektika antara hukum Islam dan adat Minangkabau. Kita akan membahas kewarisan ini bersama pakar hukum kewarisan, pakar fikih mawaris UIN Bukit Tinggi, Dr. Endrianti MAG. Gimana kabarnya Bu? Dokter? Sehat Bu ya? Alhamdulillah Bu. Kita pada hari ini Bu akan bahas tentang hukum kewarisan perempuan. Nah, bagaimana pandangan Ibu tentang perempuan dan kewarisan ini? Oke. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Dalam kewarisan yang menjadi unik itu adalah keberadaan perempuan. Ya. Pada awalnya kan perempuan ini tidak mendapat porsi, tidak mendapat tempat. Kita lihat dalam sejarah perkembangan kewarisan itu, pada pra-Islam kewarisan itu hanya diberikan pada kaum laki-laki. Ini dikaitkan Ustadz karena sistem kehidupan masyarakat pra-Islam itu kan dia nomaden. Karena nomaden, untuk stay di suatu tempat mereka harus survive dengan kuat, sehingga untuk mempertahankan kehidupannya mereka butuh laki-laki yang akan memperjuangkan itu. Maka sebelum datangnya Islam, kewarisan hanya diberikan porsinya untuk laki-laki yang kuat dan tangguh. Jadi sebelum Islam datang, yang dapat warisan itu hanya laki-laki saja? Iya. Dalam sejarah yang kita baca itu ada 3 penyebab kewarisan diberikan sebelum datangnya Islam yang dikaitkan dengan keberadaan laki-laki. Ada yang melalui tabani namanya. Tabani itu adalah pengangkatan anak juga laki-laki. Kemudian muhalafah, sumpah setia juga laki-laki. Nah, anak keturunan sendiri juga berdasarkan keturunan laki-laki. Nah, perempuan statusnya dalam perempuan tidak mendapat tempat. Karena mereka dianggap kaum yang lemah, yang tidak menguntungkan bagi kabilah mereka. Bahkan bisa menjadi warisan juga. Iya, malah bisa diwarisan. Malah pernah
diceritakan itu seseorang akan merah mukanya, akan merasa marah ketika anak yang lahir itu perempuan. Karena takut anak perempuannya akan menjadi objek warisan, Bu Dokter ya. Jadi mereka merasa mendapat beban ketika perempuan itu hadir di tengah-tengah mereka. Nah, Islam datang merubah itu. Nah, di beberapa ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya surat An-Nisa ayat 7 itu menyatakan bahwa laki-laki mendapat bagian, perempuan juga mendapat bagian dari orang tuanya. Laki-laki dapat bagian, perempuan juga dapat bagian. Dapat bagian. Nah, secara umum ini dianggap oleh para ahli fikih mawaris menasah kebiasaan bangsa Arab jahiliyah tentang membagikan kewarisan hanya pada kaum laki-laki. Kemudian di surat An-Nisa ayat 11 itu juga diceritakan lizzakari mislu hazzil unsayain. Laki-laki itu mendapat 2 bagian dari bagian perempuan. Mungkin sebagian orang ini akan merasa bahwa ada ketidakadilan. Iya, betul. Kenapa harus 2 kali bagian? Tapi kita menelusuri di ayat-ayat yang lain, Allah menjelaskan ini bahwa ada beban kewajiban yang harus dibayarkan laki-laki, makanya dia diberikan 2 bagian perempuan. Yang pertama kewajiban menafkahi dalam firman Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi biaya rumah tangga itu sebetulnya adalah kewajiban para laki-laki. Untuk melaksanakan kewajiban itu, maka Allah berikan bagian yang dijadikan bekal bagi para laki-laki untuk menafkahi para perempuan, para keluarganya gitu. Jadi sebenarnya ini sudah adil, Bu ya? Karena memang dianggap Islam tidak adil. Laki-laki dapat 2 kali jatah perempuan gitu. Jadi Pak Amir Syarifuddin dalam bukunya menyatakan inilah yang disebut dengan keadilan yang berimbang. Sesuai dengan hak dan kewajiban. Keadilan itu artinya hak diberikan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan. Iya. Gitu. Itu dalam Islam, Ibu ya? Dalam Islam. Di Minangkabau seperti apa itu, Bu? Jadi di dalam Islam, sejak Islam datang, perempuan mendapat tempat yang sama, tapi dengan ukuran yang sudah ditetapkan. Nah, Minangkabau sebagai daerah adat yang memiliki kekerabatan matrilineal, yaitu kita memakai garis keturunan ibu. Kalau orang Minang mengatakan kita itu nasab tetap ke ayah. Karena umat Islam, karena orang Minang itu kan memakai syarak sebagai pedoman hidup ya. Hadat basani syarak basani kitabullah, dan tetap kita itu bersuku ke ibu. Artinya dari kekerabatan matrilineal, perempuan memiliki porsi yang secara pemahaman dianggap lebih terhadap hak pusaka, tapi sebetulnya sama. Cuman perempuan itu diutamakan, mengingat laki-laki Minang memiliki tanggung jawab yang lebih besar kepada perempuan. Makanya perempuan itu di garis keturunan matrilineal dianggap penerus generasi. Penerus generasi. Nah, mungkin itu Ustadz yang perlu dibedakan. Walaupun orang menyebut kewarisan Minangkabau, sebetulnya di Minangkabau itu tidak terlalu identik dengan kewarisan menurut Islam. Seperti apa itu, Bu, kewarisan di Minangkabau itu? Jadi di Minangkabau itu mungkin kita kalau kewarisan kan diwariskan, tapi kalau di Minangkabau harta itu tidak diwariskan tapi diturunkan. Tidak diwariskan tapi diturunkan. Ini sahabat Jurnal Syariah. Jadi itu bedanya. Kalau di dalam Islam kewarisan itu harus dikaitkan dengan sebab hak waris, yaitu berdasarkan nasab, keturunan, dan bersebabkan perkawinan sababiyah. Nah, sementara di Minangkabau kewarisan itu yang yang akan diwariskan itu ada sako, ada pusako. Yang akan agak sedikit mirip dengan kewarisan itu adalah pusako. Pusako itu berbentuk harta. Sako itu apa itu, Bu? Sako itu gelar adat ya? Adat, kehormatan, gelar adat kehormatan. Jadi misalnya kalau mamanya berperan sebagai datua, ada kemungkinan gelar itu diturunkan kepada kemenakan. Jadi sako itu adalah gelar, pusako itu adalah harta. Nah,
harta ini kenapa orang sering menyebutnya beririsan dengan kewarisan, karena dia sama-sama diturunkan. Sebetulnya di Islam diwariskan, kalau di Minang itu diturunkan. Kenapa disebut diturunkan? Karena harta itu bukan pencaharian orang tua. Bukan pencaharian tua. Jadi sebagian ulama, sebagian ahli adat mengatakan bahwa harta pusaka itu ada dua, ada yang disebut dengan pusaka tinggi dan ada yang pusaka rendah. Pusaka rendah itulah yang diidentik dengan fikih mawaris menurut Islam faraid. Dan bedanya apa itu, Bu? Kalau kalau harta pusaka rendah itu berasal dari pencarian orang tua. Diwariskan diwariskan kepada ahli waris berdasarkan dua sebab. Yang pertama karena nasab keturunan, yang kedua karena sebab pernikahan. Dan harta itu kepemilikannya individual. Jadi bisa dijual, bisa digadai, bisa dipindah tangankan setelah menjadi milik pribadi ahli waris. Tetapi harta pusaka tinggi dia adalah berasal dari satu kaum, karena kita kekerabatannya matrilineal, kaum itu berasal dari garis ibu. Harta itu bukan milik individual, tapi milik komunal. Milik kaum yang kolektif, kolegial. Nah, secara kolektif itu milik bersama. Karena dia milik bersama berarti tidak dijual. Kata orang Minang, ndak makan gadai, ndak makan jual. Ndak dimakan bali. Sehingga karena dia kepemilikannya bersama. Nah, karena kita memakai alur garis kekerabatan matrilineal, maka perempuan dianggap orang yang paling diperhatikan di dalam kewarisan. Padahal sebetulnya para ahli hukum adat mengatakan sistem pusako atau kewarisan di Minangkabau itu adalah matrilineal patriarkat. Matrilineal kita memakai garis keturunan ibu, tapi pengelola atau pengatur penggunaan harta pusaka itu tetap dipegang oleh mama kepala waris. Seperti apa polanya itu? Seperti gini. Kalau di Minangkabau kan ada beberapa ungkapan tentang perempuan. Perempuan dianggap limpapeh rumah nang gadang, tunggak tuo di rumah. Kemudian perempuan dianggap amban purwa. Sanjungan untuk perempuan. Sanjungan untuk perempuan ditambah dengan kepercayaan masyarakat terhadap perempuan atas kemampuannya mengelola harta itu. Disebut amban purwa, itu kan tempat menyimpan. Menyimpan yang paling aman dianggap di Minangkabau itu adalah dipegang oleh perempuan. Pengelolanya laki-laki. Pengelola, pengatur, pemimpin, artinya begini, di dalam satu suku harta itu tetap diatur penggunaannya oleh laki-laki, tapi pemegangnya dikelola oleh para perempuan. Jadi kewenangan membagi, mengatur tetap oleh mama kepala waris. Tapi karena masyarakat Minang mengutamakan perempuan, maka perempuanlah dianggap yang paling ahli dalam mengelola harta itu. Jadi tidak benar istilahnya, Bu, diserahkan kepada perempuan semuanya. Tidak benar. Tapi tetap ada peran laki-laki di situ. Ada peran laki-laki sebagai mama kepala waris yang mengatur bagaimana supaya harta pusaka yang diturunkan dari garis ibu itu tetap utuh, tidak kurang, dan anak kemenakan tetap menggunakan harta itu secara teratur sehingga tidak ada pertentangan. Jadi mama kepala waris memang tetap masih memiliki kewenangan di situ. Tapi yang nampak keluar itu di Minangkabau dianggap laki-laki tidak punya hak. Tidak punya hak, laki-laki tidak mendapat waris. Sebetulnya tidak, karena harta itu bukan kepemilikan individual, karena pemilikan komunal. Sebetulnya yang ada itu adalah hak pakai. Hak pakai, bukan hak milik. Jadi hak pakai, laki-laki dan perempuan tetap memiliki hak yang sama untuk memakai itu. Nah, seperti ini, Bu, kita lihat perbandingan. Dalam Islam tadi perempuan hanya mendapatkan setengah dari laki-laki. Di Minangkabau terlihat dari luar
itu perempuan itu mendapatkan semuanya, laki-laki yang tidak dapat. Seolah-olah bertentangan antara Islam dengan adat Minangkabau dalam kewarisan untuk perempuan. Nah, seperti apa perbandingan kira itu? Gini sebetulnya Ustadz, di Minangkabau ada semboyan masyarakat Minang, laki-laki itu dianggap sebagai pelindung. Laki-laki itu dianggap orang yang akan melindungi keluarganya. Salah satu bentuk budaya yang dipakai oleh masyarakat Minang itu, laki-laki ini kalau dia sudah bujang, dia nggak tinggal di rumah ibunya, karena ada saudara perempuan yang harus dia lindungi. Malu dia. Ada malu saudara perempuan yang harus dia jaga. Dia tidur di surau. Itu bukti kemandirian laki-laki. Kemudian di Minangkabau ada semboyan merantau bujang dahulu di Kampung Baguno Balun. Kalau laki-laki belum ada yang akan dia berikan kepada adik perempuannya, pada saudara kemanakan perempuannya, dia disuruh merantau. Nah, dari praktek kemandirian laki-laki itu, maka masyarakat Minang menganggap harta pusaka yang ada itu lebih baik diberikan saja kepada perempuan, karena laki-laki dia dianggap sudah merantau, sudah mandiri secara ekonomi. Laki-laki Minang itu dianggap orang yang mandiri, yang nanti akan menambah pusaka, bukan menghabiskan pusaka. Menambah pusaka, bukan menghabiskan pusaka. Dulu orang Minang kalau ada laki-laki yang tinggal di rumah ibunya itu seperti aib, karena dia dianggap laki-laki yang tidak mampu gitu. Gitu. Nah, perbandingan antara Islam dengan adat Minangkabau terkait dengan kewarisan perempuan tadi seperti apa ya? Jadi sebetulnya dari bentuknya tadi kan sudah berbeda ya, dari kepemilikan berbeda. Kalau di pusaka di Islam kan itu kepemilikannya individual. Karena kepemilikan individual, laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sama berdasarkan dua sebab tadi. Kalau dia nasab, keturunan, perempuan dapat, laki-laki dapat. Kalau dia istri, berdasarkan pernikahan, istri juga dapat. Jadi perempuan mendapatkan tempat berdasarkan aturan yang disebabkan oleh syarak. Karena ini yang menjadi peluru serangan oleh orang-orang yang tak paham terkait dengan budaya Minangkabau. Mereka mengatakan seperti ini, Bu, adat Minangkabau itu adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, seperti itu. Tetapi kewarisannya berbeda dengan prakteknya berbeda. Jadi, kira seperti apa itu penjelasannya? Makasih Ustaz. Jadi ini yang perlu kita pahami, bahwa awalnya begini, kalau harta pusaka randah yang identik dengan faraid itu diwariskan. Harus diwariskan sesuai dengan aturan ilmu faraid. Dalam ayat dikatakan perempuan dapat bagian, laki-laki juga dapat bagian. Kemudian perempuan mendapat 2 bagian dari bagian laki-laki, karena laki-laki diiringi beban tanggung jawab yang harus dia pikul. Jadi Islam membekali itu untuk laki-laki agar dia bisa melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam Al-Quran. Nah, itu dinamakan dengan azas keadilan berimbang. Hak diberikan sesuai dengan beban tanggung jawab yang dibebankan. Nah, kemudian di dalam adat Minangkabau, karena kita memakai garis kekerabatan matrilineal, garis perempuan dianggap penerus generasi. Harta itu bukan diwariskan tapi diturunkan dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Yang kedua, harta itu kepemilikannya komunal, bukan milik individual. Ada hubungan nggak dengan wakaf ini, Bu? Wakaf ahli? Sebagian ahli fikih mengatakan penurunan pusaka tinggi dari generasi ke generasi itu, ada yang mengatakan wakaf ahli, ada mengatakan wakaf zuriyah. Wakaf ahli itu kalau kita lihat dari konsep wakaf itu kan pemberian kepada seseorang yang nilai pokoknya nggak boleh hilang. Kan kalau dalam wakaf, beda wakaf dengan sedekah kan itu terletak daripada nilai pokok. Nilai pokoknya nggak boleh habis. Makanya penurunan
pusaka tinggi pusaka tinggi dari generasi ke generasi itu melalui wakaf ahli, artinya diberikan dari generasi yang di atas ke generasi di bawah melalui wakaf yang notabene harta wakaf itu tidak boleh habis. Memang tidak boleh dijual, memang tidak boleh digadaikan, tidak boleh diwariskan. Iya, tidak boleh diwariskan karena dia sifatnya wakaf. Kalau kita kaitkan ke kajian fikih, wakaf sesuatu yang nilainya tidak boleh habis, nilai pokoknya harus tetap ada. Nah, dari sisi kepemilikan dia komunal. Jadi karena kita memakai garis kekerabatan matrilineal yang perempuan dianggap penerus keturunan, maka perempuanlah yang diutamakan menggunakan harta tersebut. Dilihat dari mana? Karena karakter masyarakat laki-laki Minang tadi. Sebelumnya perempuan dan laki-laki memiliki hak pakai yang sama. Boleh memakai harta itu sama-sama, tapi karakter masyarakat Minang yang Ibu bilang tadi, bahwa masyarakat Minang laki-laki itu punya harga diri yang cukup luar biasa. Kalau dia bujang baru belum ada gunanya di kampung, cari harta supaya dia nanti bisa mengayomi adik perempuannya yang merupakan pelanjut generasi matrilineal itu. Kalau dia balik, dia nggak boleh lagi tidur di rumah, harus tidur di surau. Jadi karakter itulah yang membuat masyarakat Minang mengatakan bahwa harta pusaka itu perempuan yang makai gitu. Karena harga diri laki-laki Minang itu terletaknya di situ. Kalau dia sudah menyusu atau memakai harta ibunya, dia dianggap laki-laki yang tidak mampu. Gitu, Ustaz. Nah, terkait dengan harta pusaka rendah ini, Bu. Kalau seandainya memang anak laki-laki tidak mengambil jatahnya, seperti apa itu, Bu? Boleh nggak dia serahkan kepada saudari perempuannya seperti itu? Jadi di dalam salah satu hadis Rasul dikatakan harta pusaka itu wajib dibagi. Harta waris itu wajib dibagi. Kewajiban membagi waris itu bersamaan dengan perintah mengajarkan ilmu faraid itu. Dianggap fardu kifayah. Kalau harus ada orang yang memahami bagaimana cara membagi waris itu, dilihat dari pentingnya membagi waris. Tapi kalau waris itu disepakati seluruh ahli waris, tidak dibagi, boleh. Satu tidak dibagi, satu lagi dibagi berdasarkan kesepakatan, boleh. Tapi itu sepengetahuan seluruh ahli waris. Jadi misalnya kalau ahli waris itu kan ada dari laki-laki. Ahli laki-laki itu ada 15 golongan. Kemudian dari perempuan ada 10 golongan. Nah, apabila ahli waris laki-laki hadir semua, ahli waris perempuan hadir semua, hanya 5 yang tidak terhijab. Terhijab itu maksudnya terhalang hak warisnya. Satu ayah, ibu, suami atau istri, kemudian anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi untuk kita paham ini juga mungkin perlu seri bagi waris ini, karena banyak. Kita akan kajian berseri ini, Bu. Saya siap kalau panitia membutuhkannya. Jadi seperti itu, Bu. Kita berarti harta pusaka tinggi ini bisa saja tidak dibagi sesuai harta warisan fikih harta waris pusaka rendah maksudnya. Kalau seandainya memang seluruh ahli waris sepakat untuk tidak membagi, boleh. Tapi kalau tidak sepakat, harus dibagi sesuai yang ditetapkan oleh Al-Quran. Baik, terima kasih banyak, Bu Dokter. Nanti kita akan kajian berseri ini, sahabat Jurnal Syariah. Kita tunggu sesi-sesi berikutnya. Terima kasih banyak, Ibu. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan podcast berseri terkait dengan fikih mawaris. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.